Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan pada aljabar. Untuk menyederhanakan pecahan aljabar, kita gunakan sifat pada pecahan senilai, yaitu jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dibagi dengan bilangan yang sama kecuali 0, maka diperoleh pecahan baru yang senilai, tetapi menjadi lebih sederhana. Yang kedua, jika pembilang dan penyebut suatu pecahan aljabar memiliki faktor yang sama, maka pecahan tersebut dapat disederhanakan. Jadi, pecahan yang dapat disederhanakan adalah pecahan yang memiliki faktor yang sama. Langsung saja ke contohnya. Sederhanakanlah pecahan-pecahan berikut. Yang ini kan 4A min 12B per 8. Nah, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 4. Jadi kalau sama seperti kalau yang atas dibagi 4, yang bawah juga dibagi 4, sehingga ketemu A min 3B per 2. Nah, yang ini kita ubah dulu menjadi bentuk yang sebelumnya. Kita faktorisasikan dulu. Jadinya seperti ini. Kemudian x kuadrat plus 4x per x kuadrat min 16. Pembilang dan penyebut dibagi dengan x plus 4. Sama, kita cari dulu faktornya dari ini dan ini, ketemu x plus 4, sehingga jika disederhanakan hasilnya adalah x per x min 4. Kemudian yang ketiga, m kuadrat plus m min 6 per 2m kuadrat plus 6m. Yang ini juga sama, kita cari dulu faktornya, dimana faktornya adalah m plus 3. Nah, yang atas kita bagi dengan m plus 3, yang bawah kita bagi dengan m plus 3. Cara sederhananya seperti ini. Jadi, ini kan faktornya ketemu m plus 3, yang bawah juga m plus 3. Kan kita bagikan yang atas dibagi m plus 3, yang bawah juga dibagi. Ini kita coret. Nah, sehingga m min 2 per 2m. Seperti itu. Kemudian, yang penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangannya pecahan bentuk aljabarnya. Pada bahasan tentang operasi bilangan pecahan telah dipelajari bahwa pecahan-pecahan yang mempunyai penyebut yang sama dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan pembilang-pembilangnya. Jadi sama seperti pecahan pada umumnya, pecahan pada aljabar yang bisa ditambah adalah jika penyebutnya itu sama. Contohnya A plus B, A per B ditambah C per B. Nah, ini kan penyebutnya kan sama, sehingga dia bisa ditambah dengan B tidak sama dengan 0. Jadi B-nya ini tidak boleh 0. Sederhanakanlah pecah-pecahan aljabar berikut. Nomor 1 ya, 2A min 1 per 3 dikurangi 4A plus 2 per 5. Nah, ini kan belum sama penyebutnya kan. Nah, kita samakan dulu menjadi 15. Kenapa 15? Karena faktor dari 3 sama kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5 kan 15, kan? Nah, kemudian yang kan ini penyebutnya kan 3. Dikali berapa agar menjadi 15? Kan dikali 5. Nah, kalau yang di bawah dikali 5, yang atas juga dikali 5. Ini juga sama. 5, kan hasilnya kan 5. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya 15? Kan dikali 3. Nah, kalau yang bawah dikali 3, yang atas juga dikali 3. Setelah itu tinggal kita selesaikan seperti biasa. Ini ketemu ini ketemu ini. Kemudian karena sudah sama, bisa kita kurangkan. Nah, jika sudah kita selesaikan, hasilnya akan ketemu min 2A min 11 per 15. Yang pertama adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, kalau sudah, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, pokoknya intinya kita samakan dulu penyebutnya, kemudian baru kita bisa mulai perhitungan penjumlahan atau pengurangannya. Ini juga sama, 8A sama 4A kan, penyebutnya kita samakan menjadi 8A. Nah, ini kan sudah 8A, yang ini kan belum. Nah, jadi 4A dikali berapa yang nantinya akan menjadi 8A? Kan dikali 2. Nah, karena yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. Kemudian kita selesaikan seperti biasa, sehingga hasilnya ini. Oke, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Pokoknya
Pokoknya langkahnya adalah menyamakan dulu penyebutnya, baru kita bisa memulai operasi penjumlahan atau pengurangannya. Oke. Kemudian yang perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Pada bahasan tentang perkalian bilangan pecahan telah dipelajari bahwa hasil perkalian dua pecahan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan menyebut dengan penyebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara menyelesaikannya kan dikali silang kan, A dikali D, C dikali B. A dikali C dikali B, A dikali C per B dikali D. Dimana syaratnya B dan D ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh. Sederhanakan perkalian pecahan berikut. Di sini ada A dikali A per B dikali 3B per B plus 2. Nah, di sini ini kan penyebut, yang ini pembilang. Kita langsung bisa mengalihkan, jadi langsung A dikali 3B hasilnya 3AB, yang B dikali B plus 2 hasilnya, sehingga 3A dalam kurung B plus 2. Nah, caranya bisa kita sederhanakan dulu. Kan ini dikali ini, ya kan? Hasilnya di sini. Ini dikali ini, hasilnya kan di sini. Nah, kemudian dari yang atas dan yang bawah, dari pembilang dan penyebut, apakah ada variabel yang sama? Nah, di sini kan ada B kan? Ini B di luar, ini juga di luar, ini bisa kita coret. Sehingga hasilnya tinggal 3A per B plus 2. Oke. Yang ini juga sama. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan X dalam kurung X plus 3. Kan ini dikali ini. Ntar saya ganti warna. Ini dikali dengan ini. Hasilnya kan di sini kan. Kemudian yang ini dikali dengan ini. Ini. Jadi ini kita sederhanakan dulu. Hasilnya kan yang ini. Per X dikali X dalam kurung X plus 3. Kalau sudah, tinggal kita kalikan, ini dikali ini hasilnya di sini. Ini dikali ini hasilnya di sini. Kemudian, apakah ada yang masih kita bisa sederhanakan? Karena di sini ada X plus 3, di sini juga ada, jadi bisa kita coret. Nah, kan? Kemudian juga ada X dan ada X, bisa kita coret. Sehingga hasil akhirnya tinggal X min 3 per 1. Nah, kalau per 1 kan tidak usah ditulis, jadinya X min 3. Untuk pembagian dua pecahan telah dibahas bahwa membagi dengan suatu pecahan sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan pecahan kebalikan. Nah, sama seperti aturan di perkalian pembagian pecahan, kalau ingin menyelesaikannya kan kita balik menjadi bentuk perkalian. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali dibalik D-nya di atas D per C. Kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, cara mengerjakannya sama dengan yang sebelumnya. Contohnya, A per A plus 2 dibagi 2A, A min 3. Ini kan awalnya pembagian, kita rubah ke perkalian. Tapi yang belakang ini dibalik sehingga hasilnya A min 3 per 2A. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kali seperti biasa. Ini dikali ini dikali ini. Hasilnya akan seperti ini, kemudian kita sederhanakan. A-nya bisa kita coret. Sehingga ketemu bentuk seperti ini. Nah, yang ini kita kalikan. Sehingga hasil dari A per A plus 2 dibagi 2A per A min 3 adalah A min 3 per 2A plus 4. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan dipelajari lagi LKS-nya dan kerjakan tugasnya sebaik mungkin. Kalau kalian membaca LKS-nya, mempelajari, pasti akan bisa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.